Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal UTBK paket 2 atau seri 2 dan masih dengan soal-soal penalaran umum. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Kita lihat informasi di dalam bacaan, khususnya paragraf 1. Informasinya tentang laporan Etnolang yang menyebutkan bahwa negara kita memiliki 710 bahasa. Kemudian SIL Internasional adalah lembaga non-profit yang bertujuan mempelajari, mengembangkan, dan mendokumentasikan bahasa dari seluruh dunia, khususnya bahasa yang kurang diketahui masyarakat. Lalu ada juga informasi bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan penutur terbanyak dan berhasil menempati peringkat ke-10. Itu intinya. Selanjutnya kita lihat pada pilihan jawaban. Yang A, SIL Internasional mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini benar karena di bacaan tadi disebutkan bahwa SIL Internasional itu mempelajari bahasa dari seluruh dunia, khususnya yang kurang diketahui, maka bahasa Inggris kan termasuk salah satunya, sehingga jawaban yang B otomatis salah. Yang C, bahasa Indonesia paling diminati di dunia. Kalau paling diminati seharusnya menduduki peringkat pertama, jadi bukan. Kalau yang D, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kurang diketahui. Kalau kurang diketahui seharusnya tidak menduduki peringkat ke-10. Kemudian bahasa Indonesia diteliti dan didokumentasikan para penuturnya. Informasi di paragraf ini hanya menyebutkan bahwa SIL mendokumentasikan bahasa, termasuk bahasa Indonesia tentunya, karena dari seluruh bahasa di dunia. Jadi jawaban E juga belum tepat, yang paling tepat adalah tetap yang A. Selanjutnya soal nomor 2, jika bahasa Perancis berada 4 tingkat di bawah bahasa Inggris, manakah urutan yang paling mungkin benar? Untuk menjawab soal ini, kalian bisa sambil mencoret-coret di kertas, lalu silakan lihat informasi pemeringkatan yang ada di bacaan, mulai paragraf pertama sampai terakhir. Dari paragraf pertama dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berada di peringkat 10. Nah, kemudian di paragraf kedua, ada informasi bahwa bahasa Indonesia berada 2 tingkat setelah Rusia. Artinya bahasa Rusia berada di peringkat 8. Dan di kalimat berikutnya juga diinformasikan bahwa bahasa Indonesia lebih banyak diucapkan daripada Jepang. Artinya peringkat Jepang itu berada di bawah Indonesia, berada setelah 10. Namun tidak bisa dipastikan peringkat berapa. Selanjutnya di paragraf ketiga disebutkan bahwa bahasa Inggris menduduki posisi puncak dan disusul bahasa Mandarin. Berarti bahasa Inggris berada di peringkat pertama, sedangkan Mandarin peringkat kedua. Maka bisa kita artikan jika bahasa Perancis berada di 4 tingkat di bawah Inggris, soalnya tadi kan begitu. Berarti Perancis berada di peringkat kelima. Sehingga urutan yang paling mungkin benar adalah kita lihat mulai jawaban yang A, Inggris, Prancis, Indonesia, Rusia. Ini ada yang terbalik. Seharusnya Rusia dulu baru Indonesia. Jadi kalau ada pilihan jawaban Indonesia, Rusia pasti salah. Seperti pilihan jawaban yang C juga salah, kemudian yang D juga salah. Sedangkan yang B, Rusia, Prancis, ini terbalik ya, harusnya Prancis dulu, karena Prancis urutan kelima, Rusia ke-8. Mandarin juga keliru, harusnya di awal, sebelum Prancis. Sedangkan jawaban yang E, nah ini baru jawaban yang benar. Prancis, Rusia, Indonesia, Jepang. Prancis urutan kelima, Rusia 8, Indonesia 10, Jepang yang jelas sesudah Indonesia. Soal nomor 3, jika bahasa Hindi berada di urutan ketiga dengan jumlah penutur sebanyak 637 juta, berapakah kisaran jumlah penutur bahasa Mandarin yang paling mungkin benar? Nah, karena bahasa Mandarin berada di antara bahasa Inggris dan Hindi, maka jumlah penuturnya juga harus di antara Inggris dan Hindi. Inggris diketahui jumlah penuturnya sebanyak 1,27 miliar, sedangkan Hindi 637 juta. Maka jawaban A salah karena di atas Inggris. B juga salah karena di atas Inggris.
C bisa jadi itu angkanya di antara Inggris dan Hindi. Kemudian yang D salah karena di bawah Hindi dan E juga salah karena masih di bawah Hindi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4, jika bahasa Portugis berada di peringkat 9, berapakah kisaran jumlah penuturnya yang paling mungkin benar? Karena peringkat Portugis berada di antara Rusia dan Indonesia, jumlah penutur bahasanya juga harus di antara Rusia dan Indonesia. Di paragraf 2 disebutkan bahwa jumlah penutur bahasa Rusia kan 258 juta, sedangkan bahasa Indonesia sebanyak 199 juta. Maka antara angka tersebut adalah yang paling benar adalah 252. Yaitu yang B, sedangkan yang A itu kan di atas Rusia, yang B juga di atas Rusia, sedangkan yang D di bawah Indonesia, yang E juga di bawah Indonesia. Maka jawaban yang paling mungkin benar adalah yang C, 252 juta. Lanjut ke soal nomor 5, berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar jika peminat bahasa Indonesia menurun? Supaya lebih efektif, silakan dilihat sekilas saja pilihan jawaban yang disediakan, mana yang merupakan dampak dari menurunnya peminat bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat informasi yang terdapat pada bacaan, yaitu di paragraf ketiga. Meski masih jauh dibandingkan bahasa Inggris, mengapa diterimanya bahasa Indonesia di luar negeri menjadi angin segar? Kemudian semakin banyak orang yang mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia, maka interaksi. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan peminat, naik turunnya peminat. Semakin banyak orang mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia, artinya kan peminatnya banyak. Maka interaksi antar negara dan antar budaya semakin lancar. Maka sebaliknya, kalau peminatnya menurun, hal yang terjadi adalah interaksi antar negara dan antar budaya juga ikut menurun atau berkurang. Maka pilihan jawaban yang sesuai, kita lihat sudah ada jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 6, berdasarkan paragraf 4, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar jika jumlah penutur bahasa Indonesia menurun? Masih tentang penurunan jumlah penutur bahasa Indonesia. Nah, kita cek jawabannya di paragraf 4, fokuskan pada pencarian informasi tentang dampak menurunnya jumlah penutur. Mulai kalimat yang pertama, banyaknya jumlah penutur bahasa Indonesia menjadi peluang cukup besar bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Artinya kalau jumlah penuturnya banyak, berarti peluangnya juga besar. Maka jika terjadi sebaliknya, jika jumlah penuturnya sedikit, ya peluangnya menjadi sedikit, menjadi tidak cukup besar, gitu. Maka pilihan jawaban yang paling tepat, jika jumlah penutur Indonesia, bahasa Indonesia menurun, yang terjadi adalah D. Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tidak cukup besar. Selanjutnya soal nomor 7, berapa persentase kenaikan jumlah lema selama tahun 1988 sampai 2018? Nah, ini informasinya dapat dilihat di paragraf keempat. Silakan perhatikan paragraf 4. Di sana disebutkan, perlu diketahui bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah berkembang dari yang semula edisi 1 memuat 62.100, itu tahun 1988. Kemudian edisi 2 memuat 68.000, ini maksudnya kata atau lema ya. Kemudian edisi 3 78.000 dan edisi 4 90.000. Sedangkan edisi 5 127.000, yaitu tahun 2018. Nah, selisihnya kita harus tahu selisihnya. Selisih antara tahun 1988 sampai 2018 itu kan hitungannya 127.000 dikurangi 62.100 sama dengan 64.900. Dari angka ini kemudian kan dipersentase. 64.900 itu kan menunjukkan adanya kenaikan kata atau lema. Nah, kemudian kalau dipersentase berarti hitungannya adalah 64.900 per jumlah sebelumnya, yaitu 62.100. Kemudian dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 104,5%. Jadi jawabannya adalah yang E.
Selanjutnya soal nomor 8, pada KBBI keberapakah terjadi penambahan jumlah lema paling banyak? Berarti kita harus menghitung selisih tahun sebelum dan sesudahnya. Kalau edisi 1 tidak bisa diketahui karena penyusunan kamus itu kan dimulai pada edisi 1. Berarti kita menghitungnya mulai edisi 2 sampai edisi 5. Kita lihat penambahan jumlah lema pada edisi 2, berarti cara menghitungnya 68.000 dikurangi 62.100. Edisi 2 jumlah lemanya sebanyak 68.000. Kemudian dikurangi jumlah lema pada edisi sebelumnya yaitu 62.100 sehingga hasilnya adalah 5.900. Kemudian edisi 3 terjadi penambahan jumlah kata sebanyak 78.000 dikurangi 68.000 hasilnya 10.000 sehingga jumlahnya lebih banyak. Sedangkan edisi 4 terjadi penambahan jumlah lema 12.000 dan edisi 5 sebanyak 37.000. Dengan demikian, penambahan jumlah lema yang terbanyak atau paling banyak terjadi pada edisi yang kelima, sehingga jawabannya adalah yang E. Dengan demikian, nomor 9, pada KBBI keberapakah terjadi penambahan jumlah lema paling sedikit? Yaitu terjadi pada edisi 2, hanya ada penambahan 5.900. Edisi 2 sebanyak 68.000 dikurangi edisi 1 yaitu 62.100. Hasilnya 5.900. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 10, berdasarkan teks tersebut, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Langsung kita cek pada pilihan jawabannya, mulai yang A, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat diwujudkan dengan penghentian program keluarga berencana atau KB. Nah, di bacaan ini tidak membahas atau tidak memberikan informasi tentang hubungan antara internasionalisasi dengan keluarga berencana. Ya memang benar kalau jumlah penutur itu banyak akan membuka peluang menjadi bahasa internasional. Seperti bahasa Mandarin itu kan jumlah penutur aslinya paling banyak, sehingga total jumlah penutur di seluruh dunia juga banyak, sampai bisa menduduki peringkat 2. Namun tidak logis kalau upaya untuk membuat go internasional, supaya go internasional itu kemudian KB dihentikan. Pilihan yang B, jika bahasa Inggris tidak dijadikan bahasa resmi PBB, yang paling berpeluang menjadi bahasa internasional adalah Mandarin. Nah, ini benar, karena Mandarin tadi kan berada di peringkat 2. Kemudian didukung dengan jumlah penutur asli yang terbanyak. Ini menjadi peluang yang sangat besar menjadi bahasa internasional. Memang bahasa Inggris itu kan sudah lebih dulu menjadi bahasa resmi di forum PBB, sehingga posisinya sangat kuat. Semua bangsa di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa pengantar. Maka jika tidak digunakan di PBB, ya yang paling berpeluang adalah bahasa Mandarin dibandingkan dengan bahasa yang lain. Selanjutnya pilihan yang C, sejak 2019, bahasa Indonesia sangat diminati oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Terjemah di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, silakan dilihat pada paragraf 2 kalimat terakhir. Di sana disebutkan, salah satu pengenalan bahasa Indonesia di luar negeri adalah diajukannya program studi bahasa Indonesia yang dinaungi oleh Fakultas Bahasa dan Terjemah. Nah, ini kan berarti tidak menunjukkan fakta bahwa bahasa Indonesia itu sangat diminati sejak 2019. Informasinya beda, datanya berbeda. Jadi, yang C itu tidak bisa disimpulkan demikian. Kemudian yang D, BIPA merupakan program yang sangat efektif untuk mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi yang jelas BIPA memang digunakan untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Efektif tidaknya tidak disebutkan, tidak bisa kita pastikan. Sedangkan yang E, setiap bahasa harus memiliki ejaan penulisan yang dibakukan dan digunakan secara bangga. Memang betul secara teori seperti itu. Tetapi dalam bacaan ini tidak ada data yang mengacu pada sebuah simpulan. Dari sekian banyak informasi tadi tentang pemeringkatan, kemudian ada peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tidak ada yang mendukung sebuah simpulan atau premis-premis yang menunjukkan simpulan bahwa setiap bahasa itu harus memiliki ejaan gitu. Kalau informasi yang berkaitan dengan ejaan kan
Salah satu syarat supaya suatu bahasa itu bisa menjadi bahasa internasional kan harus memiliki kemapanan sistem bahasa yang ditunjukkan melalui pembakuan ejaan dan keberadaan kamus seperti itu. Tetapi kalau seluruh bahasa harus memiliki penulisan ejaan penulisan tidak disebutkan gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jika bahasa Inggris tidak dijadikan bahasa resmi PBB, yang paling berpeluang menjadi bahasa internasional adalah Mandarin. Baik, demikian pembahasan soal penalaran umum seri 2 nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat.